Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang aku akan coba membedah breakdown trailer film Virgo and the Sparklings. Kalau kita bahas tentang film Virgo and the Sparklings ya, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, film Virgo and the Sparkling itu diangkat dari komik webtoon berjudul sama, Virgo and the Sparklings, dan komik ini diterbitkan oleh Bumi Langit. Makanya di tiap chapter komik webtoonnya selalu ada logo hijau Bumi Langit di atasnya ya. Lalu yang kedua, film Virgo and the Sparkling ini akan menjadi film ketiga di Bumi Langit Cinematic Universe setelah film Gundala dan juga Sri Asih, dan katanya akan bercerita 2,5 tahun setelah kejadian di film Gundala dan juga Sri Asih. Tapi kalau aku ditanya apakah harus nonton film Gundala dan Sri Asih dulu buat nonton film Virgo? Jawabannya nggak perlu. Sebenarnya para superhero di Bumi Langit Cinematic Universe ini nantinya akan berkumpul di satu film, iya, nantinya bakalan gabung. Cuman untuk sekarang, kita bakalan lihat dulu film solo mereka masing-masing. Jadi Gundala sendiri, Sri Asih sendiri, dan sekarang Virgo and the Sparkling juga sendiri. Jadi kalau di antara kalian ada yang ngefans sama komik webtoonnya dan kalian pengen nonton filmnya, cuman bingung apa harus nonton film Gundala dan Sri Asih dulu, soalnya aku belum nonton kedua film itu, nggak masalah, kalian langsung tonton aja film Virgo and the Sparkling, kalian nggak bakalan bingung. Sekarang kita coba langsung cek trailernya, kita bakalan breakdown, kira-kira semirip apa sih komik ini sama filmnya, ya kan? Di adegan pertama, kita langsung dikasih tahu kalau tokoh utamanya bernama Riani, dan dia masih berumur 15 tahun, masih sekitar kelas 1 SMA. Ini perbedaan besar dari komik webtoonnya ya, karena kalau di komik webtoon, Riani itu seorang mahasiswi. Dia baru aja masuk kuliah di tahun pertama. Sementara di sini, dia baru masuk SMA. Perbedaan besar, tapi sebenarnya nggak terlalu mengganggu cerita sih sebenarnya ya. Kalau kita bahas tentang Virgo and the Sparkling, ini kan cerita tentang Riani dan para sahabatnya yang mengejar mimpi mereka untuk menjadi seorang musisi dengan cara bermain band ya kan. Mereka bikin band dan akhirnya ada banyak konflik yang terjadi. Ada banyak saingan di dunia musik. Terus juga ada konflik tentang persahabatan mereka. Terus Riani juga ada konflik sama Leo, cowok yang dia taksir. Nggak ada masalah sebenarnya mau dibikin mahasiswi atau mau dibikin anak SMA, sebenarnya nggak terlalu mengganggu cerita ya kan. Dari infografik yang dirilis oleh filmnya, dijelaskan kalau Riani itu berbeda dengan remaja pada umumnya. Karena Riani memiliki kemampuan sinestesia, sebuah kemampuan untuk melihat warna dari suara. Selain itu, Riani juga bisa mengeluarkan kobaran api dari kedua tangannya. Dan ini bikin Riani punya banyak masalah di hidupnya, karena ternyata Riani itu belum bisa mengendalikan kekuatannya. Di adegan ini kita ngelihat Riani datang terlambat saat sekolahnya mengadakan ujian. Riani mulai panik ketika waktu pengerjaan ujian ternyata sudah mulai habis dan teman-temannya yang lain udah mulai ngumpulin kertas ujian mereka. Kepanikan ini membuat Riani tidak sengaja mengaktifkan kekuatan percikan apinya yang akhirnya malah membakar semua kertas ujian yang dikumpulkan oleh teman-temannya. Ini bikin Riani akhirnya dijauhi oleh teman-temannya. Tapi apa berarti teman-temannya ini tuh tahu kalau Riani itu bisa mengeluarkan api dari tangannya? Kalau menurutku enggak sih. Kayaknya ya tebakanku, teman-temannya itu ngira Riani itu anak nakal yang suka cari masalah. Dia ngebakar kertas ujian pakai pemantik api, pakai korek api. Dia sengaja cari masalah doang. Kan ada beberapa anak SMA yang memang suka cari masalah sama guru, sama teman-temannya ya. Kayaknya Riani itu dikira kayak gitu sama teman-temannya, makanya dia dijauhi. Orang-orang nggak bakalan mikir ada orang yang bisa mengeluarkan api dari tangan kan. Kalau kertas ujian dibakar, kayaknya orang-orang mikirnya, ya ini anak sengaja ngebakar, nih anak memang cari masalah. Kayaknya kayak gitu masalahnya sih. Lalu ada geng berisi 3 orang cewek yang kayaknya sih bakalan jadi tukang bully yang musuhin Riani di sekolah. Ketiga orang ini diperankan oleh Maudy Efrosina, Putri Ziani, dan Aubrey Aulia. Lalu pada satu titik di ceritanya, Riani ketemu sama 3 cewek lain yang akhirnya mau temenan sama dia. Dan mereka adalah Usi, Monica, dan Sasmi, yang masing-masing diperankan oleh Satin Zaneta, Asira Zamita, dan Rebecca Klopper. Kalau di trailer ini sih belum dikasih lihat ya gimana ceritanya Riani itu temenan sama mereka. Cuman kalau di komik webtoonnya, ceritanya itu Monica nggak sengaja ngedengerin Riani waktu main gitar sambil nyanyi. Dan Monica itu saat itu udah temenan sama Usi. Mereka itu pengen bikin band, cuman mereka masih belum punya vokalis.
Makanya Monica itu senang banget waktu dia nggak sengaja dengerin Riani nyanyi. Karena suaranya bagus banget. Monica langsung ngajak Riani buat gabung ke band mereka sebagai seorang vokalis. Dan dari situlah awal persahabatan dari mereka. Tapi itu kalau di komik webtoonnya. Kalau di versi film kita masih belum tahu. Cuman kalau tebakanku sih, kayaknya bakalan sama juga. Mungkin bakalan ada sedikit perbedaan. Cuman ceritanya kayaknya bakalan sama-sama juga sih. Di adegan selanjutnya, kita ngelihat Riani, Uzi, Monica, dan Sasmi kumpul berempat. Mereka mulai sadar kalau mereka punya zodiak yang sama, yaitu Virgo. Dan dari situlah mereka akhirnya membentuk band bernama Virgo and the Sparklings. Dengan Riani sebagai vokalis sekaligus gitaris, Uzi di keyboard, Monica sebagai drummer, dan Sasmi sebagai manajer mereka. Kalau diperhatikan ya, masing-masing dari mereka itu punya color palette mereka sendiri. Riani dengan warna pink, Uzi dengan warna biru, Monica dengan warna hijau, dan Sasmi dengan warna kuning. Baju-baju yang mereka pakai di trailer ini itu selalu sesuai dengan color palette mereka. Lalu kira-kira warna-warna itu punya arti tersendiri nggak sih? Warna pink yang dipakai oleh Riani melambangkan kelembutan dan kasih sayang, menggambarkan bahwa meski dia memiliki kekurangan yang membuat dia dijauhi oleh banyak orang, tapi sebenarnya Riani adalah pribadi yang lembut dan penuh kasih sayang kepada sesama. Warna biru yang dipakai oleh Uzi melambangkan ketegasan sekaligus juga rasa kesepian. Warna ini menggambarkan karakter Uzi yang selalu berusaha tampil tegar, tapi sebenarnya dia juga menyimpan rasa kesepian yang disebabkan oleh keluarganya yang selalu sibuk. Warna hijau yang dipakai oleh Monica melambangkan ketenangan dan juga keseimbangan, menggambarkan karakternya yang selalu berusaha menjadi penyeimbang dan menenangkan teman-temannya ketika mereka mulai berselisih. Sementara warna kuning yang dipakai oleh Sasmi melambangkan keceriaan dan juga pribadi yang meledak-ledak. Untuk karakter Sasmi, kayaknya ini bakalan berbeda dengan versi komik webtoonnya. Karena kalau di komik webtoonnya, Sasmi itu pribadinya lebih ke pemalu ya. Meskipun dia kalau udah nonton Virgo, dia itu meledak-ledak banget. Cuman pribadinya lebih ke pemalu dan pendiam sebenarnya. Tapi kata Pak sutradaranya, dia bilang memang karakter Sasmi ini akan dibuat karakter yang meledak-ledak. Jadi sesuai dengan warna kuning juga ya. Di adegan selanjutnya, kita ngelihat Riani, Uzi, dan Monica lagi latihan band bareng, lalu mereka pakai topeng secara serempak. Kalau di komik webtoonnya, mereka itu memang selalu pakai topeng tiap kali mereka manggung. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Riani sebagai vokalis mereka itu anaknya pemalu dan minderan, dia nggak bisa tampil di depan banyak orang, makanya dia dikasih topeng untuk menyembunyikan identitas, biar dia itu lebih pede waktu tampil di depan banyak orang. Lalu alasan kedua, karena mereka semua itu masih sekolah, jadi mereka nggak pengen identitas mereka itu terungkap, biar nggak mengganggu kegiatan sekolah mereka juga, biar orang-orang di sekitar mereka itu nggak tahu ya kan. Lalu alasan ketiga, pakai topeng ini bisa bikin ciri khas mereka, yang bikin mereka jadi berbeda dari band-band yang lainnya. Di adegan selanjutnya, kita ngelihat Sasmi, Uzi, dan Monica lagi kegirangan ngelihat layar laptop mereka. Kemungkinan ini waktu mereka ngeliat kalau video yang mereka buat jadi viral dan dapat banyak penonton. Kalau di komik webtoonnya ya, band Virgo and the Sparkling itu memang bikin video rekaman terus diupload ke YouTube. Dan video rekaman mereka langsung viral. Kenapa? Karena kostum yang mereka pakai itu norak banget. Mereka diketawain sama banyak orang. Mereka langsung dibully sama banyak orang pada ngetawain kostum yang mereka pakai. Tapi justru bagusnya, karena video mereka itu viral, orang-orang akhirnya tahu kalau ada band Virgo and the Sparklings. Dan orang-orang akhirnya mulai mikir, ya kostumnya memang norak banget sih, tapi suara penyanyinya bagus banget. Band mereka juga main bandnya juga bagus banget. Akhirnya dari situlah nama Virgo and the Sparklings mulai terkenal. Adegan selanjutnya, kita ngelihat Riani tampil di sebuah panggung besar yang di atasnya ada tulisan Stardom. Kayaknya ini waktu band Virgo and the Sparkling itu ikut ajang pencarian bakat. Kalau di komik webtoonnya itu namanya Lutup Got Talent ya. Di sini sama, cuma diganti doang namanya jadi Stardom. Sebenarnya kalau sejauh ini ya ceritanya mirip banget sama komik webtoonnya ya. Ada beberapa perubahan kecil, cuman secara keseluruhan mayoritas mirip banget sama komik webtoonnya ya. Nah, setelah itu kita bertemu dengan Scorpion Sisters. Mereka adalah grup band bergenre rock yang berisi 4 orang anggota. Ada Carmine di posisi vokalis, diperankan oleh Mawar Eva Diong. Lalu ada Rachel Florencia sebagai Yasmin, Mentari Novel sebagai Hannah, dan Indah Kusuma sebagai Ranti.
Kalau di komik webtoonnya, Scorpion Sister ini adalah grup band yang jadi saingannya Virgo and the Sparkling di ajang kompetisi pencarian bakat. Kayaknya versi film ini juga bakalan sama, mereka bakalan masuk ke ajang pencarian bakat, dan mereka bakalan jadi saingan. Tapi, ada yang beda ini. Dalam infografik yang dirilis oleh film Virgo and the Sparkling, disebutkan kalau Scorpion Sister adalah band yang menjadi idolanya Virgo and the Sparklings. Ini beda banget sama webtoonnya. Karena kalau di komik webtoon, idolanya band Virgo and the Sparkling itu adalah Rindu Band ya, yang isinya cowok-cowok ganteng semua. Sementara kalau di film, Rindu Band itu nggak ada dan akan digantikan oleh Scorpion Sister. Perubahan ini kayaknya dilakukan untuk menghemat durasi ya, karena ini itu film layar lebar, jadi nggak semua yang ada di komiknya itu bisa dikeluarkan di versi filmnya nanti. Makanya, semua masalah yang dilakukan oleh Rindu Band kayaknya bakalan dilakukan oleh Scorpion Sister di sini. Kayaknya ya, Scorpion Sister itu bakalan jadi band idolanya Virgo and the Sparkling, tapi setelah itu mereka bakalan mensabotase band Virgo and the Sparkling, sama seperti yang dilakukan oleh Rindu Band di komik webtoonnya ya. Lalu setelah itu, mereka bakalan jadi saingan di ajang kompetisi pencarian bakat. Apalagi, dua vokalis mereka, Virgo dan Carmine, itu mereka juga musuhan dan saling bertarung dengan kekuatan super mereka. Otomatis ini bakalan bikin persaingan di antara dua band ini jadi makin panas dan makin intens. Di trailer ini diperlihatkan kalau Riani bahkan sempat datang dan nonton konsernya Scorpion Sister. Nah, di konser inilah Riani bertemu dengan Leo yang diperankan oleh Brian Domani. Di sini kelihatan banget kalau Riani mulai grogi dan salting waktu ketemu sama Leo. Meskipun Leonya biasa aja, dia cuek-cuek aja ya. Tapi, apakah ini pertama kalinya Riani ketemu sama Leo? Ternyata enggak, guys. Jadi beberapa jam yang lalu, film Virgo and the Sparkling itu merilis sebuah foto. Fotonya seperti ini. Riani dipayungi sama Leo. Dan kalau kalian baca komik webtoonnya, kalian pasti inget kan, pertemuan pertama antara Riani dengan Leo itu waktu Riani kehujanan dan dikasih payung sama Leo. Ya kan, adegannya kayak gini. Ini gila persis banget sama komik webtoonnya. Kayaknya filmnya ini bakalan setia banget sama komik webtoonnya sih. Meskipun ada beberapa perubahan kecil ya. Cuman secara keseluruhan ini mirip banget sama komik webtoonnya sih. Lalu di dua adegan selanjutnya, Riani diperlihatkan masih memakai baju yang sama. Jadi bisa kita simpulkan kalau semua ini kejadian di hari yang sama, tepat setelah mereka ketemu di konsernya Scorpion Sisters. Entah ada kejadian apa di sini, tapi di sini Riani lari, dia panik dan bikin kekuatannya tidak terkontrol, kobaran api mulai muncul di tangannya. Mungkin setelah lari-lari Riani itu jatuh kali ya, terus kakinya luka. Soalnya di adegan selanjutnya, Riani digendong sama Leo. Biasanya kalau ada orang yang digendong kayak itu kan karena kakinya luka dan dia nggak bisa jalan ya. Di sini kita bisa lihat ada percikan warna kuning yang muncul di sekitar Riani. Kalau di komik webtoonnya, warna kuning itu menandakan kalau Riani sedang dalam keadaan yang bahagia. Bisa jadi adegan ini adalah awal dari kisah romance mereka. Kejadian yang membuat Riani berubah dari sekedar naksir menjadi jatuh cinta. Dan ini jadi semakin rumit karena ternyata Leo punya hubungan sesuatu dengan Carmine. Kayaknya Carmine itu mulai sadar kalau ada cewek lain yang mau ngedeketin Leo. Di sini Carmine kasih peringatan ke Riani buat ngejauhin Leo. Dan ini bikin Riani jadi takut dan gak enak sendiri. Karena bagaimanapun Carmine itu idolanya dia ya kan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Carmine nyuruh Riani buat ngejauhin Leo? Apa karena Carmine itu juga naksir sama Leo? Apa cuma karena itu? Yakin cuma karena itu? Aku sih curiga kayaknya ada hal lain di hubungan mereka. Carmine kayaknya nggak naksir sama Leo. Tapi dia nggak mau buat Riani deket-deket sama Leo karena alasan tertentu. Tapi kira-kira apa alasannya? Oke, karena video breakdown ini udah terlalu panjang, kita bakalan lanjut ke video bagian kedua nanti. Suaraku juga udah mulai serak di sini, sorry ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video yang bagian kedua ya.